Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulis. Waalaikumsalam Bu Dini. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Yulis? Alhamdulillah sehat Bu Dini. Bu Dini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, luar biasa sehat. Oh iya, Bu Yulis, agenda percakapan kita siang ini tentang apa sih, Bu? Iya, terima kasih nih atas waktu yang Bu Dini sediakan untuk saya. Ini saya sedikit mau berbicara dengan Bu Dini tentang permasalahan di kelas saya ini Bu Dini. Kebetulan kan kita masih awal tahun ajaran baru nih Bu Dini. Nah, terus kemudian saya juga sudah dapat gambaran siswa-siswa saya yang nanti akan ada di kelas yang akan saya pegang nantinya. Nah, dari beberapa gambaran yang saya dapatkan itu, ada beberapa anak yang mungkin karena kesibukan orang tuanya, dari beberapa masukan dari guru-guru, ada beberapa anak yang masih terlihat eh, kurangnya antusias orang tua untuk mendampingi anaknya dalam pembelajaran. Itu Bu Dini. Kalau boleh saya tahu, tujuan apa nih yang ingin Bu Yulis dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Saya berharap ya dari percakapan kita ini mungkin kita bisa sharing ya pengalaman yang Bu Dini pernah alami tentang terkait dengan anak-anak saya ini. Karena hal ini nanti terlihat dari kurang antusiasnya orang tua. Mereka biasanya kalau kita menyuruh anak-anak untuk membawa sesuatu atau untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan, biasanya mereka itu agak sulit menyelesaikan tugas-tugas yang kita berikan baik itu di rumah. Apalagi sekarang nih tahun ajaran baru, kalau di sekolah anak-anak itu haruskan membawa perlengkapan awal tahun gitu ya Bu. Nah itu uh, kita kesulitan tuh di sana gitu Bu Dini. Oh, jadi di sini Bu Yulis, jadi kalau yang saya tangkap dari pembicaraan Bu Yulis tadi, jadi ada beberapa siswa yang mungkin antusias dari orang tuanya sendiri itu masih kurang ya, seperti itu ya. Betul Bu Dini, Kurang betul. mendukung mungkin seperti itu ya, Bu ya. Betul sekali Bu Dini. Jadi Kemudian ya, gimana Bu Yulis? Jadi ada beberapa orang tua itu yang ketika anak-anak kita suruh membawa perlengkapan apa saja yang dibutuhkan selama untuk satu semester itu, mereka itu tidak respon, bahkan kadang-kadang tidak tahu apapun tentang kebutuhan yang harus dibawa oleh anak-anak mereka itu Bu Dina. Bentuk tidak responnya seperti apa tuh, Bu? Untuk tidak responnya itu biasanya kalau kita punya forum komunikasi ya dengan orang tua berupa WA, mereka itu sama sekali tidak ada apa tanggapan sama sekali. Uh, Kita berpikir sebagai seorang guru waktu itu berpikir ya mungkin ibunya sudah membaca dan sudah memahami dan nanti bisa memberikan apa kebutuhan yang harus dibawa oleh siswa pada jadwal yang sudah ditentukan. Ternyata tidak tahu, kemudian kita sudah mencoba pendekatan lagi, kita minta mereka meresponnya lagi, alasannya masih sibuk untuk menyiapkan hal itu, gitu Bu ini. Tapi saat Bu Yulis meminta apa ya, kan Bu Yulis otomatis kalau seperti itu ibaratnya ingin mendapatkan respon kembali dari orang tua ya, itu bentuknya seperti apa, Bu? Mmm, Minimal kalau minimal ya responnya itu, baik, sudah dimengerti gitu ya. Kalau sudah dimengerti itu berarti minimal mereka menyiapkanlah gitu. Misalnya kebutuhannya untuk satu semester ini kan kita minta anak-anak bawa, alat tulis, kemudian bawa pensil warna, kemudian buku gitu ya. Itu harapannya ketika mereka sudah menyatakan siap,
tindak tindakannya ada gitu untuk Oh iya. menyiapkan itu. Tapi ternyata uh, di perjalanannya ada beberapa orang tua yang no respon sama sekali yang pertama, dan yang kedua tidak ada sama sekali uh, apa persiapan yang disiapkan untuk anak-anak mereka. Itu begini. Ya ampun, kalau seperti itu kan kasihan ke anak-anaknya ya Bu ya. Ya, Betul, anak-anaknya kalau kalau bahasa anak sekarang kena mental lah gitu ya, iya. kena mental, yang lain udah siap apa Nah iya. perlengkapan apa, sementara dia sendiri nggak ada. Kemudian ketika perlengkapan itu bisa diperlukan untuk kegiatan pembelajaran di kelas, dia juga nggak tidak punya gitu, agak Iya. sedikit kasihan itu gitu. Tapi Bu Yulis, kira-kira kalau Mhm. boleh saya tahu nih, berapa banyak sih siswa yang mengalami hal seperti itu di kelasnya Bu Yulis yang sekarang? Mhm. Untuk, siswa kalau saya kan sekitar 22 atau 25 siswa ya, Bu, ya. Mungkin ada dari sekian siswa itu ada 7 atau 5 sampai 7 orang yang masih masih susah apa, direspon, walaupun, mereka kadang-kadang responnya sedikit, aksinya nggak ada. Bahkan ada satu orang, orang tua siswa yang sama sekali nggak ada respon, nggak ada, keinginan sama sekali untuk, memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh anaknya untuk tahun ajaran baru ini, itu begini. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya, begini. Eh, Kalau misalnya boleh saya tahu nih, kira-kira nih apa ya yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi Bu? Mhm. Iya, kalau saya lihat ya, kalau orang tuanya itu biasanya beberapa itu mereka itu menganggap enteng. Iya, kan KBM belum berjalan. Oh KBM kan iya, sekarang masih MPLS. iya Tapi pada MPLS. saat MPLS ini kan kita persiapan untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak ya. Biasanya kebutuhan anak itu kita simpan di sekolah biar anak-anak nggak terlalu memberatkan nanti di tahun berikutnya gitu begini. Nah, mereka pikir itu KBM efektif gitu kan Iya, pertama. Yang kedua, orang tuanya berpikir, karena kesibukan juga ya, oh iya karena orang tuanya kesibukan. sibuk gitu, tidak sempat, melihat chat-chat yang ada gitu ya. Terus yang ketiga saya lihat tuh, saling mengandalkan antara, orang tua ayah dan kalau ayah, kadang-kadang mengandalkan ibunya, udah itu urusannya ibu. Nah, kadang-kadang ibu juga mengandalkan ayahnya, "Saya kan juga sibuk ayah, jadi, saya juga nggak bisa memenuhi Oh, itu." Itu kadang-kadang gitu ini. Nah, itu yang menjadi sumber, masalahnya gitu. iya. Mhm. Tapi kalau boleh saya tahu nih, apakah sebelumnya Bu Yulis pernah berkomunikasi tidak dengan kedua orang tuanya gitu dari beberapa anak tersebut gitu Bu? Mmm. Kalau, saya kan biasanya komunikasinya masih untuk, orang tua yang aktif, komunikasi ya, Bu, ya. Kalau misalnya dengan, biasanya ibu, kalau ibu aktif berkomunikasi, saya nggak mendekati ke ayahnya. Tapi kalau ayahnya yang biasanya aktif berkomunikasi ayahnya, eee, berarti saya dekat ke ayahnya, saya lebih cenderung berkomunikasi dengan. Tapi kalau sudah dua-duanya ini begini, nggak respon dua-duanya, saya juga agak deadlock apa, jalan buntu nih, nggak Iya, ketemu jalannya bagaimana gitu iya, begini. iya, iya, Bu. Iya iya, Tapi kalau boleh saya tahu nih, sebenarnya situasi yang Bu Yulis inginkan sendiri itu pengennya yang seperti apa Bu? iya. Kalau situasi yang saya inginkan itu ya Bu Rini Iya. pengennya ya, pengennya saya tuh berharap, eee ketika ada tugas, ketika ada, kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan untuk anak-anak ya. Dalam artian kan kalau kita kan full day, kadang-kadang kebutuhan, snack anak-anak tuh karena di sekolah nggak ada kantin, Iya. terus makan siangnya gitu ya,
saya sih berharap gitu ya, banyak kebutuhan anak tuh setiap harinya yang memang harus disiapkan orang tua dari rumah gitu Bu Dini. Jadi, eee, saya sih berharap pengennya sih orang tua, aware dikit, apa aware Iya, itu, sedikit, perhatian ya perhatian. untuk kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya, bukan bahkan untuk kebutuhan satu semester aja mereka agak susah, apalagi untuk kebutuhan harian itu kayak snack, makan siang, atau apa gitu. Itu yang seperti itu. Kira-kira nih kan tadi saya sudah mendengarkan ya, jadi situasi yang bagaimana nih yang Bu Yulis inginkan. Kira-kira Mhm, nih Bu Yulis ada gagasan tidak untuk menyelesaikan masalah situasi tersebut, Bu? iya. Yang baru terfikirkan di saya nih Bu Dini ya, ini saya kan, kemarin itu terkendala di komunikasi gitu ya, Bu. Mungkin, saya berkomunikasinya di jam efektif pembelajaran gitu ya. Mungkin di waktu-waktu itu juga orang tuanya mungkin masih sibuk juga, masih sangat sibuk ya. Yang terfikirkan saya itu saya mau agak fleksibel nih dalam berkomunikasi dengan orang tuanya ya. Jadi, saya, mungkin, tidak harus di jam kerja gitu ya. Mungkin setelah saya mungkin fleksibel dengan orang tuanya sesudah jam kerja, mungkin orang tuanya bisa sedikit fokus ke anaknya. Itu yang Oh pertama iya yang iya terpikir di saya ya. Jadi, iya eee, orang tua, saya harapkan tidak di ketika mereka sibuk di jam 9 saya tidak mengganggu mereka untuk berkomunikasi terlebih dahulu, atau mungkin saya mencari, waktu luang mereka atau di jam-jam mereka, sudah tidak terlalu sibuk, mungkin di akhir pekan juga mungkin terpikir di saya gitu ya. Terus, eee, kemudian yang rencana yang kedua nih Bu Dini ya, rencana yang kedua saya berpikir nanti mungkin suatu saat, apa, ketika orang tuanya sudah tidak terlalu repot ya, tapi iya. tetap komunikasi akan saya intenskan, saya pengen mereka, saya datangkan ke sekolah gitu ya. Atau mungkin, kalau mereka masih tetap repot, saya mungkin, akan ini sedikit, pendekatannya mungkin saya mau datang ke rumahnya gitu ya, kalau dia Oh iya berkenan iya gitu ya. Tapi iya. itu baru kepikiran, belum saya cobakan sih Bu Dini, belum ini kan gitu, heeh. Iya Bu, gagasannya dari Ibu barusan Kalau sudah untuk, rencananya untuk ke depan iya, ya. betul. Tapi Mhm, Bu Yulis nih kira-kira nih kalau misalnya kan Ibu tadi udah menyiapkan beberapa gagasan ya Bu ya. Nah, supaya gagasan mmm, itu apa bisa berjalan dengan baik nih, kira-kira nih apa yang mhm, akan Ibu persiapkan gitu supaya apa yang sudah Ibu rencanakan, apa yang sudah Ibu gagaskan tadi bisa terlaksana dengan baik nih. oke. Kalau rencana apa, apa, yang perlu saya persiapkan gitu ya Bu Iya, Dini ya? iya, Heeh. supaya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau, pertama saya mungkin akan membagi sesi-sesi menjadi sesi-sesi ya. Mungkin saya ada, jadi minggu 1 sampai minggu 2 saya akan saya mau mengaktifkan komunikasi dulu dengan WhatsApp, mencoba Oh dengan iya. WhatsApp untuk, itu. Tapi kalau misalnya tidak juga sampai juga dengan pesan WhatsApp, mungkin saya akan coba, berikutnya dengan melalui, media sosial lainnya, bisa dengan email gitu ya, atau apa saja gitu ya, yang bisa menarik perhatian dari orang tua ini nih, gitu rencananya. Terus kalau belum juga ketiga mungkin, saya ini masih kepikiran ya, saya mungkin akan mencoba menelpon langsung Oh iya ya, iya. menelpon langsung ya, untuk mendiskusikan perkembangan, anak-anak khusus nih, anak khusus tapi tidak semuanya kan gitu. Jadi anak-anak khusus itu saya akan mencoba, telepon langsung, kalau tidak bisa juga mungkin saya harus meminta bantuan dari pihak sekolah gitu rencananya gitu. Iya Bu, tadi kan Ibu katanya apa berencana meminta bantuan dari pihak sekolah
kira-kira Mhm, siapa nih Bu yang akan Ibu minta kerjasamanya nih supaya bisa mhm. membantu permasalahan ini Bu? Yang terutama saya sih sudah pasti harus berkomunikasi dengan pihak sekolah, terutama kepala sekolah dalam hal ini ya Bu Dini. Kemudian mungkin dari pemikiran atau apa, dari ininya apa, masukan dari kepala sekolah, mungkin bagaimana baiknya, biasanya kalau masukan dari kepala sekolah tidak bisa, mungkin saya akan kebetulan di sekolah ada lembaga khusus, eee, lembaga psikologi senternya, mungkin bisa berkomunikasi dengan pihak, psikolog di sekolah gitu, Bu Dini. Itu sih baru kepikiran seperti itu, Bu Dini. Iya, Mudah-mudahan bisa iya terlaksana. mudah-mudahan bisa ya Bu Yulis ya. Mhm, betul, Oh iya nih Bu Yulis, semoga permasalahan yang ada di kelas Ibu bisa terselesaikan dengan baik ya Bu ya. Semoga amin, antusias dari orang tua untuk beberapa murid yang tadi tuh bisa lebih meningkat ya. Karena itu kan betul. nanti akan mendukung untuk perkembangan anak-anak mereka juga ya. Iya, betul. Oh iya, Bu Yulis Mhm, kalau boleh ini nih boleh saya tanya nih terakhir nih Bu ya. Kira-kira Bu, kesimpulan apa nih Bu yang bisa Bu Yulis ambil dari sesi obrolan kita siang ini Bu? mhm. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil ya, yang pertama yang penting gitu ya, mengintenskan komunikasi saya dengan orang tua, itu yang bisa saya ambil. Kemudian saya ingin berharap ada dukungan dari pihak sekolah untuk berbagai permasalahan yang saya hadapi ini. Gitu sih Bu Dini. Iya Bu Yulis. Ya, pokoknya sukses terus untuk Bu Yulis ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Dini. Semangat terus menjadi ibu guru untuk anak-anak kita ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Rini untuk sharing-nya. Saya sedikit lega nih karena sedikit bisa berbagi dengan Bu Dini. Mudah-mudahan dari harapan-harapannya dan doa-doanya Bu Dini bisa terwujud. Oke, Amin. gitu. Udah. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya ya Bu Yulis ya. Ya, Bu Dini, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak juga Assalamualaikum. Bu Dadah. Yulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya. Udah.